Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, hari ini kita akan masuk ke pertemuan yang keempat. Materinya adalah kinematika, ya. Jadi, kinematika ini adalah ilmu gerak di fisika yang tidak peduli dengan penyebabnya. Jadi, pokoknya bendanya udah bergerak aja. Kita bakalan banyak ngomongin tentang kecepatan gitu ya. Jarak, terus kecepatan, kemudian ada waktu, ya, ada percepatan. Jadi ada jarak, kecepatan, waktu, dan percepatan. Kalau waktu udah jelas ya, waktu itu ya waktu yang berapa lama ya. Satuan itu internasionalnya adalah second ya. Oke, kalau jarak juga tahu lah ya, jarak tuh ya kamu jarak bergeraknya sejauh mana gitu ya. Tapi nanti ada jarak, ada versi jarak, ada versi perpindahannya nanti kita jelaskan. Oke, nah ini materi tentang kinematika, jadi gak jauh dari ngomongin ini. Nah, di sini ini dari bilang, udah dijelasin tadi. Jadi kinematika itu adalah ilmu bagian di fisika yang mengenai gerak ya. Tapi dia tidak memperdulikan penyebab geraknya. Nah, geraknya sendiri itu adalah perubahan atau tempat suatu benda terhadap titik acuan atau titik acuan. Jadi kamu asalnya misalkan di sini, terus kalau kamu bergerak pindah ke sini gitu ya. Nah, itu adalah ya kamu bergerak gitu kan. Oke, nah sekarang definisinya. Jadi di sini ada posisi, jarak, dan perpindahan. Nah, ini beda ya. Jadi kalau posisi itu adalah letak suatu benda pada suatu waktu tertentu terhadap suatu titik acuan. Jadi kalau misalkan acuannya di sini, nah kamu misalnya posisinya di sini. Nah, berarti kamu posisinya misalkan 4 meter dari titik acuan. Nah, ini disebut dengan posisi ya. Terus kemudian kamu misalkan geser ke sebelah kanan misalkan sebanyak 2 meter ya, berarti posisi kamu jadi 6 dari titik acuan ya. Nah, itu adalah posisi. Nah, kalau jarak adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh suatu benda dalam selang waktu tertentu. Nah, uniknya di sini ada perpindahan nih. Jadi ada jarak, ada perpindahan ya. Sedangkan perpindahan ini adalah perubahan posisi suatu benda dalam selang waktu tertentu. Beda ya, panjang lintasan dan perubahan posisi. Nah, kenapa? Karena di sini nih lihat nih. Jadi arah perpindahan itu akan dinyatakan tanda positif atau negatif, di mana perpindahan ke kanan itu positif, perpindahan ke kiri itu negatif. Jadi kalau misalkan jarak, misalkan awalnya saya misalkan gini, geraknya misal sederhananya kayak gini ya, 4 2 ini ke kanan semuanya ya. Terus saya balik lagi nih ke sini. Eh, misalkan di sini sejauh misalkan 7 meter misalkan. 7 meter. Nah, kalau dia pertanyaannya adalah jarak, jarak itu adalah panjang lintasannya. Jadi, saya asalnya 4 meter tambah 2 tambah 7 ya. Berarti dia bernilai 13 meter. Karena jarak itu dia panjang lintasan total ya. Dia nggak ngelihat arahnya. Tapi kalau perpindahan dia peduli dengan arahnya. Ke kanan tuh positif, ke kiri tuh negatif. Jadi di sini plus 4 plus 2 di minus 7 ya enggak? Berarti di sini jadi minus 1 ya. Minus 1 meter. Nah, ini adalah perpindahan. Jadi posisi saya itu 1 meter di sebelah kiri dari awalnya. Jadi kalau awalnya saya di sini, misalkan nih awal saya di sini. Nah, akhirnya nanti kalau udah 7 meter ke sebelah kiri kan jadi di sini ya. Nah, dan ini dari sini ke sini itu 1 meter. Nah, kalau perpindahannya ya pindahnya saya 1 meter ke kiri dong. Nah, jadi beda ya, ada jarak, ada perpindahan kalau di fisika itu. Oke, nah seperti ini jelasnya. Jadi kalau misalkan jarak, nah kalau jarak ini kalau lintasannya kayak gini, nah jarak itu berarti lintasan total dia kayak gini. Ya. Kalau perpindahan dia cuma ngelihat dari awal, akhirnya di sini ya berarti garis lurusnya set gitu ya. Itu adalah perpindahan. Di perpindahan itu definisinya posisi awal di sini, posisi akhirnya di sini, dan itu selisihnya tuh. Jadi akhir dikurangi awal untuk mencari perpindahan. Ya. Tapi kalau jarak ya bentuk ini ya. Oke, nah sekarang kelajuan dan kecepatan. Nah, jadi beda juga tuh, ada kelajuan, ada kecepatan. Nah, kalau kelajuan dia nggak bergantung dengan arah, ya. Dan jadi ini apa namanya? Dia tidak bergantung dengan arah. Tapi kalau kecepatan, jadi di sini tidak bergantung dengan arah. Kalau kecepatan itu dia bergantung dengan arah. Jadi kalau misalkan ketika misalkan ini, kalau kamu misalnya belok kanan, ya, kan di speedometer tuh kalau kalian bawa motor atau bawa mobil gitu ya, di speedometer tuh kan ada tuh yang ngukur kecepatan. Nah, yang diukur tuh sebenarnya kelajuan bukan kecepatan ya. Kenapa? Karena dia nggak bergantung sama arah. Ketika kamu belok kanan,
60 belok kiri juga 60 ya kan. Nah itu makanya istilahnya speed. Speed itu kalau bisa bahasa Indonesianya itu adalah laju sebenarnya. Tapi kalau kecepatan, nah ini beda nih, dia vektor. Jadi dia peduli dengan arah ya. Ini materi besaran skalar sama vektor udah di materi pertama ya, udah dijelaskan. Eh, tonton juga video yang pertama ya. Nah, di sini kalau misalnya dia belok ke kanan berarti plus 60 misalkan kalau saya bawa angka 60. Nah, nanti pas belok kirinya jadi minus 60 ya. Dan alat untuk mengukurnya sebenarnya velocity meter. Jadi bahasa Inggrisnya itu velocity kalau kecepatan. Tapi kalau kelajuan bahasa Inggrisnya itu speed. Nah, di sini ada istilah sesaat, jadi ada kelajuan sesaat, kecepatan sesaat, dan ada kelajuan rata-rata. Oke, nanti akan dijelaskan lebih lanjut. Nah, kelajuan sesaat itu adalah limit dari kecepatan rata-rata ke limit itu apa ya, batasan kali ya. Kecepatan rata-rata ketika selang waktunya mendekati nol. Jadi ibaratnya kamu misalkan jalan dari sini ke sini gitu ya. Nah, kalau kelajuan sesaat, ini misalkan detik 1, 0, detik 1, detik 2, detik 3. Nah, kalau kelajuan rata-rata ya berarti total ya. Di sini makanya kelajuan rata-rata adalah hasil bagi antara jarak total dibagi dengan seluruh waktu yang menempuhnya ya. Jadi V sama dengan X per T. X-nya itu di sini jarak ya. Itu kalau kelajuan rata-rata. Tapi kalau misalkan yang sesaat, kamu nanya di sesaat 1 detik, nanya di sesaat 2 detik atau 3 detik ya. Dan itu tentu beda ya. Kalau kelajuan rata-rata kan dilihat ininya ya. Bisa jadi kamu saling ngebut gitu kan. Ngebut pelan atau kecepatannya nggak nambah gitu kan. Nah, kalau kelajuan rata-rata itu jadi jarak total dibagi dengan T total ya, dan ini rumusnya. Itu kalau kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan sesaat nanti ada caranya. Tapi bentuk soalnya biasanya kalau sesaat nanya bentuknya persamaan gitu. Oke, tapi jelas bedanya ya. Jadi kalau sesaat tuh pada waktu tertentu gitu. Kalau rata-rata tuh total dari akhir sampai awal. Dari awal sampai akhir, sorry. Nah, begitu juga dengan kecepatan. Ya, kecepatan itu nah di sini tuh limit yang tadi nol itu istilahnya ini nih. Nah, ini istilahnya turunan nih. Jadi si kecepatan itu adalah turunan dari x atau turunan dari x itu dari posisi ya. Jadi kalau turunan dari posisi itu pertamanya adalah kecepatan. Jadi urutannya adalah x v a. Ya, jadi posisi, kecepatan, kemudian percepatan. Nah, jadi dari posisi nanti buat nyari kecepatan saat itu diturunin. Nanti saya ajarkan. Tapi kalau kecepatan rata-rata kayak gini, ya mungkin agak bingung ya. Nanti kita langsung ke soalnya aja. Nah, begitu juga dengan percepatan. Karena tadi urutannya XVA ya. Jadi posisi, kecepatan, percepatan. Ya. Nah, atau pokoknya yang sesaat-sesaat itu turunan. Tuh, lihat, kamu lihat. Nih, sesaat-sesaat itu dia turunan ya. Tapi kalau yang rata-rata itu, ya itu yang selisih ya. Akhir sama awal terus dibagi dengan waktunya. Nah, contoh soalnya itu ya bentuknya kayak gini. Ya, jadi bentuknya persamaan kayak gini. Nah, X-nya sendiri di sini adalah fungsi dari posisi. Ya. Posisi. Nah, coba saya kasih ya ini coba ya. Nah, di sini ada xt sama dengan 5t kuadrat 20t. Kalau misalkan ditanyakan kecepatan rata-rata. Nah, kecepatan rata-rata itu berarti V rata-rata. Nah, berarti kalau kecepatan rata-rata itu tadi pakai rumus yang ini. V sama dengan X dari 2, 1 ke 2 berarti kan X2 dikurangi X1 dibagi dengan T2 dikurangi T1. Ya, kalau rata-rata. Kalau sesaat, itu pasti bentuknya turunan. Ya, nanti kita bahas di sini. Begitu juga dengan percepatan ya. Nah, di sini dia. Jadi kalau misalkan kecepatan rata-rata dari detik 1 sampai detik 2, ya berarti kamu cari dulu nih posisi saat T sama dengan 2. Caranya adalah tinggal masukin ke persamaan yang tadi. Jadi karena bentuk persamaannya adalah coba kita lihat 5t kuadrat plus 20t plus 5. Jadi 5t kuadrat plus 20t plus 5. Nah, ketika mau nyari posisi di titik pada saat T-nya sama dengan 2, nah berarti tinggal kamu masukkan T-nya sama dengan 2. Jadi 5 dikuadratin, 5 dikali 2, 2-nya dikuadratin dulu ya. Jadi si T-nya itu 2 ini nih. Nah, 2 ini adalah T-nya. Kamu masukin, jadi 52 kuadrat, 20 kali 2, ya 20 kali 2 tambah dengan 5, nanti dapat 65. Begitu juga ketika posisinya saat T 1 detik, tinggal masukin T-nya itu 1 gitu, itu dapat 30. Nah, kecepatan rata-rata rumusnya ini. Ya, kalau rata-rata itu
X2 dikurangi X1 dibagi dengan T2 dikurangi T1. Jadi 65 min 30 dikurangi dengan T2-nya ya 2, T1-nya ya 1. Jadi 35 ya. Nah, tapi kalau misalkan sesaat, nah kalau sesaat itu turunan ya. Jadi kamu turunan. Nah, caranya adalah turunin fungsinya. Jadi si 5T kuadrat, nah ini 20T tambah 5 dibagi dengan nih, dibagi dengan itu artinya bukan dibagi ya, tapi dia diturunin. Artinya kalau turunan itu pangkatnya nurun ya. Jadi 5T kuadrat. Jadi kalau misalkan ada, jadi misalkan ada gimana ya? Bentuknya, bentuk turunan ya. Ini turunan ya. Turunan. Misalkan di sini saya punya A, terus di sini T pangkat N misalkan. Nah, hasilnya tuh si N-nya itu diturunin ya, karena makanya turunan disebutnya. Jadi N dikali dengan A, nah ini konstanta lah ya, dikali dengan T, kemudian pangkatnya turun, jadi N dikurangi 1 ya. Jadi nih hasil dari 5T kuadrat. 5T kuadrat itu hasil turunannya dari ini 10T ya enggak? Jadi 5, jadi 2-nya turun, jadi 10-nya itu dari 2 dikali 5 T. Kemudian si pangkatnya itu turun 1, jadi 2 dikurangi 1. Jadinya 10 min T, 10 T. 2 kali 5 10, T-nya jadi pangkat 1, ya kan? Nah, kalau 20 T berarti T-nya ini artinya pangkatnya 1 ya. Jadi satunya turun ke bawah 20 kali 1, terus T-nya berkurang 1 ya. Jadi yang ini terus 20 dikali dengan 1, T-nya 1 dikurangi 1. Nah, 1 dikurangi 1 kan 0. Sesuatu pangkat 0 itu 1 ya. Jadi 20 doang. Intinya sih kalau pengen cepatnya kalau dia 20T berarti turunin T-nya hilang jadi 20 doang gitu. Kemudian kalau yang 5 nih, nah 5 karena nggak ada T-nya, ketika diturunin itu hasilnya tuh 0 karena dia nggak punya T ya. Dia nggak punya T. Nah, simpelnya kayak gitu lah. Oke, itu untuk kecepatan sesaat. Jadi kecepatan sesaatnya ketika 1 detik dan 2 detik kamu udah punya fungsinya kayak gini. Tinggal dimasukin ketika T-nya 1 sama dengan ini 30. Kemudian ketika 2 ya berarti masukin si T-nya. Jadi masukin T-nya sekarang ke persamaan V-nya ya, karena sesaat itu turunin terus dimasukin. Jadi ketika T-nya sama dengan 1 dimasukin ke sini 30, kemudian sesaatnya turunin turunin dapat ini juga kan. Nah, tapi masukin T-nya 2 karena nanyain ketika T-nya 2 ya dimasukin. Nanti dapat gitu. Ya. Nah, sekarang kalau percepatan bagaimana? Nah, kalau percepatan rata-ratanya dari detik kedua sampai ke 1, nah di sini kan dari detik 1 ke 2 kan ya. Nah, itu berarti V2 min V1 per T2 min T1. Nah, A-nya di sini berarti V2-nya udah dihitung kan 40 yang ini. Kemudian V1-nya udah dihitung yang 30 ini. Nah, ini ya, ini ke sini. Terus yang ini ke sini biar kelihatan ini tuh dari mana ya. Terus dibagi dengan T2 dikurangi T1. Berarti 2 dikurangi 1, A-nya berarti 10 ya. Karena ini 10 dibagi 1 ya, 10. Oke. Kemudian kalau misalkan percepatan sesaatnya, nah berarti kalau percepatan sesaat diturunin lagi. Jadi dari fungsi 10T yang V tadi kan udah dapat tuh 10T plus 20 ya. Nah, diturunin lagi berarti 10 karena kalau 10T turunin 10 kan. Nah, 20-nya 0 ya, berarti 10 doang. Udah, jadi jawabannya yang ini kalau misalkan nanyain percepatan sesaat ya. Oke, itu untuk soal nomor ini ya kayak gini. Ini dipahami benar-benar ya, kalau bingung tanyain. Soalnya ini kemarin di UTS-nya keluar. Di, saya kalau nanti keluar lagi kalian nggak paham. Oke, nah sekarang buat geraknya. Jadi di gerak fisika ini ada gerak lurus dulu. Gerak lurus tuh geraknya lurus ya. Dia gerak lurus. Nah, di sini ada GLB, gerak lurus beraturan. Nah, di gerak lurus beraturan ini, jadi kamu konstan nih bawa kecepatannya. Jadi tetap. Artinya kamu nggak ngegas, nggak ngerem ya, kecepatannya tetap aja. Jadi kalau misalkan olinya bocor, nah ini kayak gini nih hasil ticker time-nya itu. Ya, jadi dia titiknya itu sama jaraknya, ya nggak? Jadi kecepatannya itu konstan aja ya. Tapi kalau jaraknya meskipun kamu konstan, jaraknya tetap bertambah ya. Kan kamu tetap maju kan. Oke, itu GLB ya. Rumusnya cuma satu. X sama dengan V kali T aja. Nggak perlu dihafal. Yang penting kamu tahu aja pas ini di oh, GLB nih, berarti pakai rumusnya ini. Ya, penting kamu tahu kejadiannya ya. Rumus mah nanti kan open book ya. Oke, contoh soalnya kayak gini. Jadi sebuah sepeda motor bergerak pada lintasan lurus dengan kecepatan konstannya segini, 36 km per jam. Hitunglah besar jarak yang ditempuh setelah
melaju selama 10 menit. Nah, berarti di sini ada kita punya V ya kecepatannya dan konstan. Nah, kalau konstan berarti GLB tadi ya. Nah, 36 kilometer per jamnya itu kamu nggak boleh 36 kilometer per jam. Kenapa kilometer per jam? Karena kilometer per jam itu bukan internasionalnya, jadi harus dirubah ke meter per second. Caranya adalah, jadi kilometer per jam ya. Cara ngubahnya adalah kilometer ke meter itu kan berarti turun 3 step ya. Kan kilometer, kilometer, terus di sini ada HM, terus ada dam, kemudian ada M, ada DM, ada senti, ada mm. Nah, di sini tuh posisi di sini ke sini itu tiga kali langkah ya, tiga kali turun. Jadi dikali dengan 1000, kemudian dari jam ke second kan 3600. Jadi cara ngubah dari kilometer per jam ke meter per second adalah dikali 1000 dibagi 3600. Ini coret, coret ya, 36 nya juga coret, jadinya 10 meter per second. Ya, makanya angka yang dipakai adalah yang ini. Begitu juga yang menit ya. Jadi menit juga nggak boleh, harus dia dalam second. Ya. Dikali dengan 60 detik ya. Nah, karena 1 menit 60 kan. Jadi kalau 10 kali 60 ya jadinya 600 second ya. Dia ini. Nah, karena rumus X-nya sama dengan V kali T, tinggal kamu kaliin aja. Di 10 kali 600 jadinya 6000 meter. Ya. Oke, itu untuk nomor. Untuk ini ya. GLB ya, rumusnya V kali T. X-nya V kali T. Nah, selanjutnya ada gerak yang GLBB. Di GLBB ini ciri khasnya adalah geraknya dia tentunya aja lurus ya, tapi dia kecepatannya ya. Kecepatannya itu dia V-nya itu berubah setiap saat karena adanya percepatan. Jadi kamu ngegas atau ngerem ya, kecepatannya itu berubah. Nah, bisa kayak gini gitu ya. Nah, kalau ini V0-nya 0, jadi awalnya diem terus kamu gas ya. Kalau ini udah maju tapi kamu gas ya. Ngerem juga bisa ya. Jadi kalau A ya percepatannya itu jadi percepatan itu nah ini A ini ya. Rumusnya itu bisa didapat dari ini tadi kan delta V dibagi delta T ya. Jadi ada kecepatan awal. Nah, kecepatan awal itu disebutnya dengan V0. Jadi ada V0 kecepatan awal, kemudian ada Vt atau kecepatan akhir. Nah, A itu adalah Vt dikurangi V0 dibagi dengan delta T ya. Nah, jadi ada istilah kecepatan awal kecepatan akhir karena kecepatannya berubah ya. Nah, kalau misalnya dia dipercepat, A-nya itu positif otomatis ya. Kalau misalkan A-nya negatif itu diperlambat ya. Dia ngerem itu berarti diperlambat. Nanti A-nya negatif. Nah, persamaannya itu banyak nih ya. Nggak perlu dihafal, kalian yang penting ingat aja rumus-rumusnya ada 3 ini ya. Nah, kalau misalnya kecepatan bertambah berarti kayak gini. Nah, ini artinya kamu ngegas nih. Jadi ini A-nya positif nih. Ya, tapi kalau yang ini kecepatan berkurang. Jadi tetesan olinya itu makin lama makin rapat ya. Jadi A-nya negatif. Kalau ini makin lama makin jauh karena makin kenceng kan. Ya, jadi ini A-nya negatif artinya diperlambat. Nah, persamaannya tuh kayak gini. Ya, jadi di sini ada Vt, tadi Vt saya bilang kecepatan akhir, ada V0 kecepatan awal dan A-nya adalah percepatan. X-nya jaraknya. Nah, sekarang di sini ada soal kayak gini. Jadi sebuah sepeda motor dipercepat ya, ini A-nya. A-nya kamu punya 7 meter per second kuadrat dari keadaan diam. Berarti dari keadaan diam berarti V0-nya 0. Nah, kayak gini itu berarti tersirat ya, tapi tidak tertulis ya. Jadi di sini V0-nya 0 tuh ya kamu langsung ngeh tuh. Keadaannya awalnya diam berarti V0-nya 0. Waktu yang ditempuh hingga mobil melaju 42 meter per second adalah, nah jadi ini VT-nya ya, 42. Nah, di sini jadi kalau misalkan kalian ingat di sini kan, coba ya di sini, coba ini bisa dibuka ya, maka bisa. Coba saya snipping dulu aja. Nah, sorry, oh di ini dulu. Nah, oke, jadi di sini kita kita mau nyari T. Nah, caranya adalah kamu cari nih rumus-rumus yang ada T-nya. Nah, sampai kapanpun jangan pakai ini ya. Kemudian sebenarnya ada satu rumus lagi ya. Rumusnya ini. X sama dengan V0 ditambah dengan Vt dibagi dengan 2 dikali dengan T. Nah, ada lagi. Kalau yang nomor yang kita mau nyari T, ada A, ada V0 sama Vt. Nah, berarti pakainya yang ini.
Oh, makanya dia langsung ngarahin ke persamaan yang ini ya. Jadi cara pakai rumusnya mana sih Pak? Ya kamu cari dulu kamu modalnya apa yang kamu punya, terus kamu bandingin dengan referensi yang kamu punya nih. Nah ternyata kamu punyanya ini, ditanyain ini gitu. Ya udah berarti disesuaikan aja ya. Jangan maksain pakai persamaan yang pertama, soalnya kan kamu mau nyari T nggak punya X-nya ya. Yang ketiga apalagi kamu mau nyari T tapi nggak ada X-nya, nggak ada T-nya di sini ya. Dan ini beda ya, T yang ini dengan T ini beda. Oke, berarti tinggal dimasukin aja. VT-nya di sini 42, ini 0, 7T, terus di sini berarti tinggal pindah ruas ya. Jadi 42 sama dengan 7T. Nah, berarti ntar si T-nya sama dengan 42 dibagi 7 ya. Kalau di sini dibalik ya, T-nya di sebelah kiri nggak ada masalah. Ya, hasilnya 6 second ya. Di jawabannya ya 6 second sesuai ya. Oke, nah di sini ada latihan soal, tapi di sini saya pengen nunjukin dulu MATLAB-nya sekalian kita bikin radio button ya. Kemarin ada yang nyoba radio button, cuman apa namanya caranya agak berbeda. Tunggu. Oke, jadi saya tunjukin radio button ya. Ya. Oke, sambil nunggu di sana, jadi kita bikin program untuk ini ya. Jadi di situ kita ancang-ancangnya nih ya. Jadi kita pengen bikin soal. Jadi kita bikin GUI yang bisa menjawab pertanyaan ini ya. Tapi dengan input, nah kita cek di sini. Berarti kan inputnya di sini ada percepatan ya. Ada percepatan. Kemudian ada keadaan diam ini berarti kecepatan awal ya. Kecepatan awal. Kemudian ada kecepatan akhir. Kecepatan akhir. Nah, ini adalah inputnya. Nah, nanti pakai rumusnya yang ini. Terus outputnya, nah di sini outputnya sebenarnya kalau disesuai soal itu hanya T aja ya. Nah, cuman kita bikin dua biar ada radio buttonnya ya. Yang pertama misalkan tadi waktu. Nah, yang keduanya adalah jaraknya berapa jauh sih? Nah, ya. Oke. Berarti di sini oke, untuk mencari waktunya, nah, rumus yang digunakannya ya. Jadi outputnya ada dua. Untuk rumusnya berarti di sini ada ini ya, VT sama dengan V0 tambah AT. Nah, berarti kan buat nyari T, berarti ini VT dikurangi V0 sama dengan AT, berarti T-nya adalah VT dikurangi V0 dibagi A ya. Ini pindah ruas sebelah sini ya. Karena hubungan sama si T-nya kali, jadi pas pindah itu dia bagi. Nah, ini rumus yang akan kita pakai untuk mencari T. Nah, sedangkan untuk mencari S-nya kita langsung pakai rumus yang ini boleh ya, yang keempat atau yang pertama juga boleh karena kita punya dua-duanya, V0 A-nya punya, V0 punya, yang ini juga V0 sama VT-nya punya, T-nya juga punya. Jadi kita pakai yang keempat aja ya, rumusnya ini ya. V0 tambah VT dibagi 2 kemudian dikali dengan T. T-nya berarti di sini ya. Berarti urutan ngodingnya harus mencari T-nya dulu baru menghitung X ya. Karena kita pakai si T. Udah. Nah, ini ada rancangannya. Nah, coba kita bikin ke MATLAB-nya sebentar. Nah, ini tampilan saya. Tadi waktu itu ada yang bertanya pengen tampilannya kayak gini. Jadi editornya tinggal dimasukin aja. Jadi editornya kayak gini. Oke, coba ya kita klik width. Kita ke blank. Nah, ya kita static text dulu. Nah, ini static text. Kita kasih judulnya misalkan apa ya? Stringnya kasih gitu ya. Apa ya? Kinematika. Kinematika. Terus tulisannya mungkin kita besar ya. Jangan 8 tapi 24. Warnanya mungkin enggak akan ada abu-abu ya. Coba ya biar ini. Oke, seperti ini. Nah, kemudian di sini berarti inputnya tadi seperti yang saya bilang ada besarannya berapa aja tadi ya? 1, 2, 3. Ada 3 ya, kecepatan awal, kecepatan akhir. Nah, saya biasanya pakai itu ini. Jadi di sini ada panel. Nah, ini nih. Ini ada panel. Jadi saya biasanya bikin kotak kayak gini buat apa namanya? Nah, ini panelnya. Jadi saya bikin di UI panelnya di apa namanya? Nama stringnya ya. Nah, ini.
Di title-nya saya ganti jadi input gitu. Nah, jadi kelihatan. Kemudian di sini juga saya tinggal duplikat, tapi ini saya ganti jadi output. Jadi outputnya nanti di sana. Jadi saya sering ngebagi gitu ya antara input sama output. Tapi output kecil aja, cuman kan ada hasil doang ya. Terus di sini agak banyak karena ada radio button, nanti kita masukin radio button. Oke, selanjutnya di sini ada biar warnanya juga bisa berubah ya. Jadi kalau misalnya kalian pengen warnanya berubah nih, warnanya berubah tuh kayak misalkan terlalu lagi deh, kita samakan aja. Oke, jadi di sini kita masukkan static text lagi. Nah ini misalkan tadi kan apa namanya? Yang pertama inputnya adalah percepatan ya. Percepatan. Satuannya di sini meter s kuadrat. Nah sayangnya di sini nggak bisa subscribe apa sih hypergraph apa istilahnya saya lupa. Ini nggak bisa gitu ya. Ini kita perbesar aja. 8 mungkin 12. Oke. Oke. Nah ini percepatan. Nah kita duplikat aja. Percepatan, terus ada kecepatan awal. Mana ada kecepatan. Jadi duplikat itu Ctrl D ya. Oke, tinggal dirapin-rapin aja, double klik. Terus ini ganti jadi kecepatan. Ya, kalau pengen lebih jelas tulisnya di sini. Kecepatan awal, tapi satuannya jangan lupa dirubah. Dan harus pakai satuan ya, biar jelas nantinya. Nah ini kegedean. Nah, ini kecepatan akhir. Kecepatan akhir. Kemudian di sini meter per secondnya kita jadi meter. Nah, ini kalau misalnya ini kalian klik aja ini, nah nanti si apa ukurannya menyesuaikan ya. Jadi enak banget. Oke, ini adalah 3 input yang bakalan kita pakai. Tapi selain itu kita pilih radio buttonnya kan. Atau di sininya segini aja kali ya. Terus di sini ada radio button. Oke, jadi edit text di sini. Oke. Edit text-nya di sini edit 1 ya. Nah, ini saya ganti jadi tag-nya edit 1. Nah, jadi saya pilihnya gitu. Nah, nanti pas di ujian, pas di tugas tuh juga si edit text-nya kalian tuliskan kalau yang tulis tangan ya, itu ganti jadi tag-nya apa gitu ya. Atau mau pakai kasih panas sih oke, oke, boleh-boleh aja. Need Control D, nah nanti ini muncul gini ya. Nah, kalian lihat si yang dikopikannya itu si stringnya ke copy tapi tag-nya jadi edit 2 ya. Jadi ini diganti jadi edit 2. Nah, terus saya duplikat lagi, Ctrl D lagi, terus di sini tinggal dirapikan. Nah ini yang ke copy itu cuman stringnya aja tulisannya ya, tapi tagnya itu ya tiga tuh ya dengan otomatis. Oke, nah ini adalah input yang kita bakalan ini. Kemudian kita pengen pakai radio button. Nah sebelumnya untuk pakai radio button sebenarnya pilihannya ini ya. Cuman kalau misalkan langsung radio button aja di sininya pilihannya gitu ya, dia bisa diklik. Jadi apa namanya coba ya kita kita atau kita save dulu. Nah ini yang tadi udah bikin folder aja. Nah ini kayak gini ya. Ini edit text ya, ininya tag ya. Oke, kalau mau balik lagi ke sana, oh iya kemarin ada yang nanya nih, apa gimana udah ngeluarin ini terus pengen balik lagi ke sana, buka MATLAB-nya aja. Nah di sini biasanya, nah di sini nih ada nih. Jadi kinematika, ini kan nama filenya .m ya. Ini editornya. Nah yang itunya tuh fig ya. Jadi kalian double klik aja gini. Nah nanti muncul lagi. Ini bisa di sini. Ya. Oke, tapi ini hasilnya ya. Oke, kalau misalkan pengen ngedit lagi, tinggal klik build-nya. Kemudian di sini open setting. Nah, kamu arahkan ke kinematika yang V ya, terus di open. Nah, di sini lagi ya.
Oke, kemudian kita mau, nah, jadi kalau misalkan saya tunjukin dulu radio button nih, apa bedanya radio button kalau misalnya begini? Jadi ini misalkan eh, radio buttonnya kayak gini. Berarti ini saya kasih misalnya 12 ya. Pilihannya kan tadi outputnya kita pengen milih waktu atau jarak kan. Di sini waktu. Nah, ini yang pertama. Kemudian ini tag-nya itu kita lihat tuh, tag-nya di sini radio button satu ya tuh ya. Radio button satu. Nah, kita duplikat aja. Nah, ini. Cuman yang ini jangan waktu tapi jarak. Oke. Nah, kalau kita jalankan. Nah, di sini kalau misalkan ini jadi dari button tuh bisa diklik ya. Jadi kalau misalnya ini gitu ya. Nah, karakternya adalah radio button tuh ketika diklik dia itu berarti bernilai satu value-nya. Kalau ketika nggak diklik itu bernilai nol ya. Cuman kekurangannya kalau radio button nulisnya kayak gini atau posisinya kayak gini ya, itu bisa diklik dua-duanya. Nah, dan ini berabe nih nanti pasti outputnya jadi bingung outputnya yang mana kan gitu ya. Padahal kita pengennya salah satu ketika waktunya diklik, jaraknya enggak gitu kan. Nah, caranya adalah ada namanya di sini eh, ini nih apa namanya? Button group ya. Jadi kamu bikin dulu button group. Nah, ini. Nah, di sini. Oke. Di sini. Oke, jadi, nah, ya. Nah, ini nih ya. Jadi ini button group gitu. Oke, warnanya mungkin. Nah, ini kayak gini. Jadi tinggal dipindahin ke sini aja. Apa namanya? Nah, kalau ada button group kayak gini, jadi nama button groupnya ya di sini kita ini aja. Nah, title-nya kita jangan button group tapi pilihan. Nah, gitu. Pilihan output maksudnya ya. Nah, coba kalau kita jalankan. Nah, kalau ini itu tuh ya. Jadi ketika diklik yang lainnya enggak jadi nol gitu. Nah, waktunya satu, jaraknya nol. Paham ya? Jadi kalau pakai button group, pakai radio button tuh harus pakai button group. Biar yang satu keklik, yang satunya enggak. Soalnya kalau misalnya kayak tadi kamu bisa dua milihan, nah nanti aneh ya. Nanti ngodingnya juga harus kok bisa sih dia kalian pakai codingnya, cuma jadi lebih panjang ya. Oke, ini kasih warna aja biar matchingnya bisa sama kayak tadi. Oke, kayak gini dulu ya. Oke, untuk di sininya berarti hasilnya mungkin saya dari sini aja lah. Wih, nah ini hasil ya. Oke, hasil. Nah, kemudian ininya duplikat lagi dari sini. Nah, ini edit 4 ya, tagnya tuh edit 4. Oke, terus di sini kita kasih dua tombol. Nah, mungkin ada beberapa dosen pakai apa namanya reset, cuman saya nggak perlu lah. Ini kasih stringnya hitung, jangan start ya, start mah ada kayak balap aja. Hitung aja ya, hitung atau apa ya, calculate gitu, atau go. Oke, oke. Nah, kemudian ini duplikat untuk tombol close. Stop keluar juga boleh. Oke, keluar aja lah. Cinta Indonesia. Oke, nah kalau kita start, nah berarti kayak gini. Ya ini bisa diedit-edit, ini juga. Ya ini nggak bisa karena static text. Nah ini bisa diklik-klik ini hitung, ini keluar. Oke, ini bisa diklik ya. Cuman belum ada apa-apa ya karena belum dimasukin codingan ya. Oke, kita masukin dulu codingan yang paling simpel buat tombol keluar, view callback, kemudian callback ya, nanti diarahin ke sini. Ya, tinggal apa namanya close aja, simple ya. Terus yang kehitungnya sekarang.
Jadi kalau misalnya jalanin, nah keluarnya tuh hilang ya. Oke, sekarang yang ini. Nah, berarti kan ini di push button satunya ya, di tombol hitungnya ya. Nah, berarti algoritmanya adalah mengambil input dulu, ya. Mengambil input. Nah, ketika mengambil input, habis itu dia mengolah data pakai fisikanya gitu. Kemudian yang terakhir adalah menampilkan hasil. Nah, di sini untuk mengambil input berarti misalkan variabel yang pertama apa ya? Tadi inputnya adalah percepatan ya di edit 1. Berarti A misalkan ya. A sama dengan str to double boleh, to number boleh, to num ya. Kemudian get dapetin handless. Oke, handless edit 1 untuk string. Kemudian udah. Oke, itu adalah yang si A-nya. Nah, yang si ininya tinggal dikopas-kopas aja ya. Jadi ada kecepatan awal ya. Kecepatan awalnya saya bikin V0 aja simbolnya. Jadi V0. Terus di sininya jadi edit 2 tentunya. Kemudian di sini di edit 3 ada VT. Nah, oke. Ini adalah mengambil input. Selesai ya. Kemudian ngambil input dari pilihan ya. Berarti pilihan. Nah, kita ambil dulu misalkan ada apa ya? X misalkan. X sama dengan atau pilihan satu. Pilihan satu itu sama. Jadi eh, ketika tadi seperti saya bilang, jadi radio button itu ketika si waktunya aktif, oh ini sorry nggak bisa karena lagi diedit ya. Ketika si waktunya diklik berarti dia radio button ini bernilai satu ya. Ketika nggak diaktifin berarti dia bernilai nol. Ya. Jadi pilihan satu tuh kita ambil get gitu kan, handless kita ambil dari radio button sesuai dengan tagnya ya. Nah yang kita ambil tuh value-nya, nilainya satu atau nol gitu ya. Oke. Nah, kemudian kalau pilihan duanya tinggal diganti aja. Ini dua. Oke. Nah, sekarang ngolah datanya. Berarti kita mau ngolah si T-nya. Nah, untuk T-nya, waktunya, berarti T sama dengan, kita pakai rumus yang kita udah pakai. Nah, ini. T jadi sama dengan VT dikurangi V0 dibagi dengan A. Jadi di sini VT dikurangi V0 dulu, jadi dikasih kurung. Ya. Sorry. VT dikurangi V0 ya. Kemudian dibagi dengan A. Oh, udah selesai rumusnya. Untuk S-nya berarti pakai rumus yang coba tadi apa? V0 tambah Vt dibagi 2 dikali dengan T. Nah, di sini ada Vt, V0 ditambah dengan Vt, berarti dikurung juga. Vt. Kemudian dikali dengan T baru dibagi 2. Nah, ini hati-hati ya. Dikali dengan T dulu, baru dibagi dengan 2. Kalau kamu nulisnya gini, dibagi 2 dikali dengan T, nah ini artinya di 2 ini artinya ini dia. Enter dulu. MATLAB itu dia coba ya, kita coba dulu. 4 dibagi 2 kali 2. 1 bukan. Oh, dia 4 ya. Jadi dia lurus ya. Jadi kalau kayak gini 4 dibagi 2 dulu, habis itu dikali 2 ya. Jadi bukan 2 dikali 2 dulu ya. Oke, kalau kayak gini berarti itu boleh dong. Jadi bisa kayak gini. Jadi dia dibagi 2 dulu, habis itu dikali dengan T. Oke. Saya lama saya udah nggak pakai. Nah, sekarang tinggal menampilkan hasilnya. Nah, untuk menampilkan hasilnya berarti kan ada kondisional. Jadi if ya kita pakainya. Pakai switch boleh aja, cuman mungkin agak beda. Jadi saya ini pakai if aja. Jadi kita if. Nah, kita tanya nih, apakah pilihan satu nilai satu? Artinya apakah si pilihan satu nih keklik gitu ya? Kalau misalnya keklik berarti set handless edit berapa nih? Berarti 4 ya. Edit 4-nya kita isi dengan string alias si T.
Nah, kemudian kalau misalnya pilihannya sebenarnya enaknya cuma dua pilihan langsung else-nya juga nggak masalah ya. Jadi pilihan dua sih sebenarnya nggak kepake sebenarnya ya. Nanti kalau misalnya pilihannya banyak baru tuh. Kenapa nggak saya copy aja ya? String terus di sini CSS baru kenapa warnanya? Oh, di sini harusnya koma. Oke, kemudian di sini jangan lupa kasih n. Nah, udah selesai codingannya. Dikit ya. Nah, nanti pas di ujian tuh yang saya maksud tombol apa namanya sintak tombol hitung tuh maksudnya dari sini sampai sini ya. Jadi enggak ya hijau-hijau ininya nggak usah. Ya, apalagi tombol hitung nggak usah. Tombol apa keluar gitu nggak usah. Oke, kita save. Kita jalankan. Nah, di sini udah bisa. Ya. Oke, coba kita masukkan sesuai dengan di slide. Oke, sebentar. Jadi di sini tadi ada A-nya 7, V0-nya 0, VT-nya 42, apakah 6 T-nya gitu ya. Kecepatannya 7, V0-nya 0, ininya 42. Nah, kita pengen waktunya, berarti hitung. Oh, kok 6? Oh iya 6 tadi ya. Jawabannya 6. Oh, 6 ya. Tapi kalau misalkan kita klikin ke jarak, hitung 126. Ya. Jadi jarak yang tempuhnya 126. Oke, itu adalah MATLAB-nya. Ya. Nah, kemudian di slide-nya terakhir ini ada tugas ya. Nah, ini tugasnya berarti kalian apa namanya? Ini sama kayak yang di slide berapa gitu ya. Caranya persis ya, tinggal kalian ini aja. Cuman berarti kalau 2T pangkat 3 ketika diturunin jadi saya contohin dulu ya. 2T pangkat 3 turunannya ya. Berarti 3-nya turun jadi 3 kali 2T. Nah, pangkatnya 3-nya juga berkurang 1 ya. Jadi ntar 6T kuadrat ya. Nah, nanti lakukan hal yang sama buat 4T kuadrat, 6T. Kalau 8 diturunin 0 ya. 6T diturunin 6 ya. Oke, nah itu untuk soal nomor 1. Nomor 2-nya, nah ini kita punya soal ini. Kecepatan awal tuh berarti V0 ya. Nah, ini nggak boleh kilometer per jam ya. Harus diubah ke meter per second. Tadi 36 udah pernah, jadi ini 10 meter per second. Yang ini S ya. S-nya. Kemudian 72 km per jam itu VT ya. Berarti ini 20 meter per second. Nah, diketahuinya ya seperti ini. Yang pertama nanyain percepatan. Nah, berarti kalau percepatan pakai rumusnya mana tuh? Ya, percepatan tuh berarti nyari A ya. Kalau misalkan sorry. Kenapa saya kopasnya ke situ? Saya pengen kopasnya persamaan ini nih. Nah, kalau saya kopas ini. Nah, berarti kamu cek nih persamaan yang mana. Ya, misalnya nyari A nih, kamu punya V0, VT. Nah, V0 sama VT nih, tapi nyari X. Ini sorry, X ya, bukan S ya. Tapi ini simbol aja sih, kamu jangan pusing dengan simbol. Berarti yang tadi juga ini X ya maksudnya ya. Ya benar X ya. Ini X. Nah, kemudian saya hapus dulu deh, takut berkaca dulu. Jadi ini X. Nah, percepatan berarti kamu mau nah pakai rumus yang ini ya buat nyari A. Nanti buat nyari waktu kamu boleh pakai rumus yang ini. Kan A-nya udah dapat dari yang pertama. Yang salah. Nah, nanti GUI-nya berarti gambar ya, GUI-nya simple aja, nggak usah ada gambarnya kayak tadi yang saya buat aja. Codingan tombol hitungnya, nah ini nomor D-nya ya. Yang D-nya itu tombol hitungnya aja ya. Berarti oh sorry. Jadi di GUI-nya itu berarti inputnya ada 3 ya. Jadi ada A, kemudian ada V0, ada VT ya. Nah, kalau misalkan outputnya berarti ada 2. Sorry, bukan A ya, A-nya ditanyain, OX ya. X, nah ini kegedean. Nah, jadi di sini inputnya itu X, V0 sama VT, kemudian outputnya berarti A dan T ya. Nah, itu pakai radio button ya, sama kayak tadi ya. Caranya persis aja sih, tinggal rumusnya aja berarti yang dipakai ini yang main ya. Oke, mungkin gitu aja untuk video di pertemuan keempat ini. Kalau misalnya ada yang tanyain, silakan tanyakan aja.
Untuk mungkin nanti saya bakalan laporin juga rekapan tugas yang kemarin kalian kerjakan siapa aja yang karena kemarin ada yang mepet-mepet juga ngerjainnya sorry ngumpulinnya ya. Untuk yang tipe yang benernya sih rata-rata sih udah oke ya. Jadi cuman kesalahannya itu paling bukan kesalahan sih, terlalu rajin. Jadi yang kalau misalnya disuruh tombol hitungnya tuh yang ditulisin per tombol hitungnya itu cuman dari sini sampai sini aja. Jadi dari mengambil input sampai ini sampai ini. Nah, itu aja ya. Jadi yang bagian tombol hitungnya aja, tapi bagian ininya aja. Kalau yang kayak gini-gininya nggak usah. Ya. Oke, mungkin seperti ini aja untuk pertemuan yang keempat. Saya tutup jika ada salah kata, mohon maaf. Kalau ada apa-apa silahkan ditanyakan, boleh ditanyakan di grup atau chat pribadi. Saya tutup aja, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.